Kali ini tuh kita akan review sebuah kawasan komplek villa dengan suasana yang nyaman dan dengan kamar villanya di sini tuh beneran betahin banget sih. Dan juga komplit loh fasilitas di kamar villanya ini. Yang ini tuh bikin kita otomatis jadi mager banget sih kalau liburan di sini. Untuk ulasan selengkapnya soal tempat menginap yang asik ini segera setelah video openingnya berikut ini ya. Jadi saat ini kita tuh masih di Pulau Dewata Bali nih ya, dan sedang di perjalanan untuk menuju ke lokasi villanya. Adapun kita pesan tempat menginapnya ini pakai tiket.com dong, yang memang punya banyak banget pilihan lokasi menginap yang bisa menuhin segala style liburan kamu sih. Baik itu dalam bentuk hotel, villa, resort, glamping, ada kok semuanya di tiket.com. Dan yang lebih asik lagi sih, di tiket.com ini tuh kita bisa selalu dapetin diskon yang menarik nih. Terkhusus buat penonton Nesgo Project sih pakai aja ya kode promo Nesgo 500k. Yang ini tuh bakalan kasih potongan harga menginap 10% di maksimal 500.000. Lumayan banget kan itu. Pesannya di periode promo sampai 30 Juni 2022 ya, dengan minimal nominalnya di 300 ribuan. Nah, tapi untuk periode inepinya sih bisa kapan aja kok. Jadi buat yang mau rencanain healing-healing maksimal di akhir tahun nanti, pesannya dari sekarang juga bisa banget tuh. Jadi ayo kita scroll aja nih pilihan tempat menginap di tiket.com yang bisa kasih solusi buat segala kebutuhan liburan kita. Dan jangan lupa ya, pakai juga kode promonya ya. Jadi nggak valid tuh kalau liburan tuh otomatis bikin kantung jebol kalau pakai tiket.com untuk rencanain liburan kita. Ini aja kita akhirnya sudah ketemu nih sama jalan masuk ke kawasan villanya ini. Ini kita tinggal jalan lurus aja dan di depan sana nanti ada lokasi untuk parkirin kendaraan kita ini ya. Beres parkirin kendaraan, kita bisa jalan aja menuju ke bagian tarah tangga di depan sana itu yang akan membawa kita ke bagian front office di tempat ini. Jadi ayo aja deh ya, kita sekarang ketemu dulu sama staf pengurus tempat ini untuk memulai proses check-innya. Adapun untuk check-innya di tempat ini tuh simple sih. Kita nanti sebutin nama bookingan di aplikasi tiket.com-nya, lalu mengisi formulir data nama, nomor telepon dan juga email, terus selesai sih. Jadi di sini tuh tidak ada biaya deposit ya saat proses check-innya, free biaya deposit. Lalu setelah itu kita akan diantarkan oleh salah satu staf resepsionis tempat ini ke lokasi villa pesanan kita. By the way, ini kita tuh pesan villanya di high season banget ya, karena memang ini tuh bertepatan dengan hari raya. Dan perjalanan ke sini untuk di bagian jalan rayanya tuh macet banget sih. Tapi memang begitu masuk ke jalan yang gak terlalu besar saat menuju ke sini, untungnya tuh lancar jaya ya. Jadinya karena kejebak macet, ini tuh kita sudah agak sorean ya sampai ke villanya ini. Dan sepertinya sih kita dapetin villa yang paling ujung nih. Oke, jadi kita dapetin kamar 105, itu villa sih hitungannya ya. Jadi kita tuh deket banget ke kolam renangnya. Sekarang kita lihat bareng-bareng kamarnya ya. Tutup dulu. Nah, jadi begitu masuk tuh di sini kita dapetin kasurnya, ini kasur double gitu sih. Itu barang-barang bawaan kita. Dari sini, nah ini kita dapetin sebuah TV. TV-nya lumayan gede ya, ini kayaknya sih 40 inch ya. Nah, jadi sebenarnya begitu masuk tuh dari sini tuh, ini ada kayak ruang tengahnya gitu. Di sini kita dapetin sofa, ada juga kayak coffee table, ada cafe table gitu. Nah, jadi dari sini tuh kita lihat ada kayak dapurnya gitu. Kita lihat dapurnya ya. Dapurnya itu ini kita dapetin ada kompor. Kita belum ngecek ini jalan atau enggak. Yang pertama-tama di sini juga kita dapetin ada minuman, air putih kemasan gitu, minuman kemasan, ada pemanas airnya juga. Nah, ini view ke arah sananya. Dan di sini kita dapetin lagi juga sebuah kulkas ya. Ini kulkasnya gede sih. Kulkas besar seperti itu. Jadi kayak gini sih untuk bagian kitchennya. Nah, kalau di atas sebelah sini kita dapetin ruang tengahnya dan sekarang kita lihat kamarnya ya. Kamarnya kayak gini. Ini dapetin kasur double dengan view ke arah luar. Dan juga ke arah ruang tengahnya, ruang tamunya, ruang TV-nya. Kayak gitu sih ya. Sama di sini tuh ada apa ya? Oh, ini nggak ada apa-apa, kosong aja. Seperti itu.
Dan setelah kamar, ruang TV dan juga dapurnya, kita lihat ke arah kamar mandinya ya. Kita buka dulu aja. Nah, ini kamar mandinya kayak gini. Kamar mandinya tuh sistem shower dan bathtub. Jadi ini untuk sistem showernya di sini. Ini untuk bagian bathtub itu di sebelah sini. Ini untuk toiletnya ya. Toiletnya itu sistemnya ada jet showernya aja, tidak ada bidetnya. Untuk kepala showernya kita suka banget ini yang sistem kayak raindrop gitu. Jadi ini enak banget kalau nanti mandi. Setelah itu juga di sini untuk bagian bathtubnya di sebelah sini ya. Ini bathtubnya kita dapetin sampo, sabun dan conditioner gitu ya. Kayak gitu sih untuk kamar mandi tempat ini. Ini handuk-handuknya. Dan lalu ini wastafelnya dan juga cermin besar gitu. Jadi overall kayak gitu sih untuk kamarnya ini. Itu hanya villa sih ya. Ya untuk kasurnya sendiri ini ada banyak bantalnya, ada 4 bantal besar, 2 bantal kecil. Nah kayak gitu sih ya. Aduh, ini balik lagi macet dulu. Jadi ini kayak gini suasana bagian villa yang kita pesen di sini. Nah kita mau muter-muterin tempat ini, tapi seperti biasa ya, karena kita udah kejebak macet, kita mau istirahat dulu aja nih. Kita mau istirahat sambil menikmati view-nya ke arah luar. Nanti kita juga mau ngecek deh kalau di luar nih kelihatan nggak ya ke arah sini. Udah deh, kita lanjutin lagi kalau kita udah beres istirahatnya ya. Oke, jadi ini kita emang datangnya kan kesorean banget. Ini tuh jam 5 sore. Makanya ini kita belum istirahat sih sebenarnya sih. Cuman kita mau lihat-lihat suasana di sekitar sini ya. Untuk kita buka semua jendelanya, bukan jendelanya sih, hordengnya udah kita buka semua. Jadi kayak gini kalau dibuka semua, banyak cahaya alaminya ya. Nah udah deh, sekarang ini kita mau coba untuk jalan-jalan pelan-pelan aja, muterin tempat ini ya. Ini karena kita datangnya tuh sore banget, jadi takutnya kalau kita istirahat dulu malah nanti jadi bablas sampai malam sih rehatnya. Makanya sore ini kita jalan-jalan santai aja di tempat ini ya. Jadi nama tempatnya ini adalah Moko Sweet Villas Bali yang kita pesennya tuh pakai tiket.com nih. Harga menginap di sini tuh mulai dari 500 ribuan aja, dan di harga 500 ribuan itu kita dapetin jenis villa 8 suite tanpa sarapan ya. Dan ini adalah jenis villa yang kita inepin dan kita review kali ini. Tapi kan kalau pesannya pakai tiket.com jangan lupa ya untuk gunakan kode promo Nesco 500k yang akan kasih diskon 10% maksimal 500 ribu kalau pemesanannya di periode hingga 30 Juni 2022 dengan minimal transaksinya di 300 ribuan. Diskonnya lumayan banget sih, dan pilihan lokasi menginapnya juga bervariasi banget di tiket.com ini. Oh ya, selain jenis villa yang kita inepin, di sini juga sebenarnya ada 2 jenis villa lagi yang mendapatkan kolam renang pribadi ya. Ada namanya Villa 1 Suite di harga 1 jutaan ini dengan private pool di bagian bawahnya. Dan yang terakhir ada jenis Villa 1 kamar tidur dengan pemandangan dan kolam renang di harga 1,5 jutaan yang lokasinya berada di lantai 2 villa ini dengan kolam renang pribadinya tuh yang menghadap ke arah luar dengan pemandangan ya. Tapi kita dapatnya jenis yang Villa 8 Suite aja nih, karena memang full book dong tempat ini untuk bagian varian dengan kolam renang pribadinya itu. Oh iya, soal harga itu selalu ada kemungkinan untuk berubah-ubah ya. Harga yang kita sampaikan di sini tuh adalah harga yang kita cek dan juga kita dapetin saat video ini diambil. Suasana malam hari di villa ini beneran enak banget sih, karena tempatnya ini tergolong luas, jadinya nggak bakalan mati gaya sih di sini. Untuk suasana di areal kolam renangnya juga cozy banget. Jadi kalau misalnya mau duduk-duduk santai menikmati udara malam yang hangat, bisa aja kok di areal kolam renangnya ini.
Dan ini tuh saat pagi harinya ya, matahari tuh di luar masih belum muncul sepenuhnya, jadi emang agak-agak gelap gitu sih. Oh iya, semalam juga kita udah belanja-belanja nih ya buat pakai fasilitas dapur tempat ini. Jadi nanti untuk sarapannya sih kita mau bikin sendiri aja deh. Dan istirahat semalam kita di sini tuh nyenyak banget sih. Itu asli kasurnya tuh nyaman banget di sini. Oke, sekarang kita mau lihat suasana pagi hari saat matahari masih lembut di tempat ini ya. Oke pagi, jadi kita sudah beres inepin tempat ini tuh namanya Moko Sweet Villa. Kita pesennya pakai aplikasi tiket yang emang banyak banget kasih rekomendasi tempat-tempat yang keren kayak gini, kayak resort, villa, hotel, atau apapun itu buat liburan kita. Dan sekarang setelah kita inepin, kita mau bahas soal kelebihan dan kekurangan tempat ini ya. Seperti biasa kita mulai dulu dari kelebihannya. Untuk kelebihan pertama tempat ini tuh ada di lokasinya yang cukup dekat ke beberapa pantai dan juga tempat populer lainnya di Jalan Seminyak dan Jalan Legian ya. Tapi karena lokasinya ini masuk lagi ke jalan yang gak terlalu besar, jadinya walaupun tempat ini ada di bagian kota, suasananya tetap sepi dan enak banget sih buat istirahat dan gak bising juga dari jalan rayanya. Kelebihan keduanya adalah kamar villanya ini yang luas banget dan juga berfasilitas lengkap. Kita dapetin dapur yang bisa digunakan untuk masak-masak, lengkap juga dengan peralatan masaknya dong. Dan di sini juga kita dapetin ruang TV yang gede gini, dapetin sofa juga yang nyaman sih ya. Ini untuk TV-nya juga ukurannya cenderung besar sih ya. Kayaknya ini bukan 32, ada udah 40-an. Untuk TV-nya sendiri ini tuh ada 25 channel. Tapi ini bukan smart TV ya, jadi kita nggak bisa nonton YouTube atau apapun di sini. Ini nontonnya juga siaran lokal semua, nggak ada siaran luarnya. Ada 25 channel kayak gini. Dan yang kita suka selain emang sofa yang nyaman nonton dari sini, ini TV-nya tuh bisa diputer sih. Kalau misalnya udah bosan nonton di sofa, kita bisa nonton dari kamarnya sebelah sini. Jadi dari kasurnya sini nih. Jangan lupa juga ya, kamar mandinya di sini tuh luas banget, dilengkapi dengan shower dan bathtub dengan cahaya alam yang maksimal karena banyak banget jendela-jendela ya. Jadi secara keseluruhan tempat ini tuh luas, nyaman dan lengkap sih fasilitasnya. Nah, lalu sekarang kita mau bahas satu kekurangan yang kita rasain di tempat ini, yaitu jadi kalau misalnya kita lihat ke sini kan enak ya, pemandangannya itu taman dengan ke arah kolam renang. Tapi sayangnya kalau misalnya kita lihat ke arah sini, nah di sini tuh kita dapetin kayak dinding-dinding gitu sih, dinding-dinding sama ke kebun pisang orang lain kayak di sebelahnya. Dan yang agak aneh tuh di sini di bagian kamar mandinya. Ini kan kamar mandi ya sama bathtubnya ya. Jadi itu tidak ada tirai dan di sini tuh lagi ada pembangunan gitu men. Kita nggak tahu nih pembangunannya berhenti atau gimana, jadi kayak agak risih gitu aja sih. Itu jadi kayak nggak terlalu privasi untuk bagian bathtubnya. Tapi tenang aja ya, kalau misalnya emang lagi malas mandi di bathtub, kan masih ada kamar mandi yang sistem shower yang enak juga sih pakai raindrop kayak gini. Jadi kekurangannya itu aja sih, ini tuh ada kayak dinding-dinding gitu di bagian sininya. Nah jadi kayak gitu ya kelebihan sama kekurangan tempat ini dari sudut pandang dan pengalaman kita. Jadi overall gimana soal tempat ini, Moko Sweet Villa ini? Menurut kita tempat ini tetap kita rekomendasiin karena ini tuh tempatnya, lokasinya di tempat yang strategis, deket ke banyak tempat. Selain itu juga untuk kamarnya ini kan nyaman banget, enak banget sih buat yang istirahat, misalnya yang baru nyampe ke Bali atau itu tadi, baru mau meninggalkan Bali. Kekurangan tempat ini menurut kita tetap ada sih seperti yang sudah kita bahas tadi, tapi kekurangannya itu nggak sampai ngerusak experience liburan kamu di sini. Kayak gitu aja review lengkap kita soal tempat ini. Kalau kamu suka sama video kali ini bisa di like aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau misalnya hal-hal apapun itu bisa ketik aja di kolom komentar. Kamu juga bisa subscribe dan ikuti update terbaru dari Nesgo Project. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dari Nesgo Project ya. Bye!